Shalom. Mari kita Efesus pasal yang kelima ayat 33 sampai dengan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau pelajari firman Tuhan tentang reformasi komitmen dalam berumah tangga. Tolonglah supaya beberapa menit ke depan ini ada pesan firman Tuhan yang kami terima dari Tuhan melalui firman-Mu, dan hamba-Mu yang terbatas ini pakai dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan dapat menyampaikan pesan Tuhan, dan kami jemaat-Mu dapat menerimanya dengan rendah hati dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami, karena kami rindu menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur pada hari ini dalam kesempatan ibadah terakhir di bulan Januari. Di bulan Januari kita akan memasuki bulan Februari minggu yang akan datang. Kita telah belajar selama 1 bulan tentang reformasi. Ada pembaharuan, baik pembaharuan di lini pekerjaan, dalam pelayanan, lalu kemudian sekarang pembaharuan dalam Aju waktu itu juga bicara tentang pembaharuan tujuan hidup. Jadi kita perlu perbaharui tujuan hidup kita. Kalau kita sedang berjalan ke tujuan tetapi tujuannya salah, perlu diperbaharui. Hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan, baik yang ibadah dari rumah masing-masing maupun jemaat yang hadir dalam ibadah offline hari ini, tentang tema reformasi komitmen rumah tangga. Sesungguhnya dalam kitab Kolose kita sudah membahas, kalau tidak salah ingat ya, kitab Kolose kita sudah membahas terkait juga dengan bertumbuh dalam keluarga. Bertumbuh dalam keluarga ada peran-peran baik itu suami, baik istri maupun anak-anak, bahkan termasuk hamba dan tuan. Nah, dalam kitab Efesus ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat yang temanya adalah berbicara tentang keutamaan, berbicara tentang gereja, kita sebagai gereja dan Kristus sebagai kepala yang di atas. Kristus yang paling utama. Kalau kita berbicara tentang hierarki, maka dalam rumah tangga kita itu harus Kristus yang di atas. Harus Kristus yang di atas, dan suami
atau ya katakanlah suami atau kepala keluarga di bawah Kristus, di bawah Kristus. Nah, itu hierarki yang baik dan benar. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara juga berkaitan dengan kitab Efesus. Kitab Efesus banyak sekali menyinggung, walaupun hanya 6 pasal ya, tetapi banyak sekali memuat tentang ajaran, baik itu juga ajaran keselamatan maupun ajaran praktis dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, Salah satu contoh yang merupakan ajaran yang penting sekali dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai anak Tuhan adalah tentang rumah tangga, tentang berkeluarga. Apa yang perlu direformasi? Berdasarkan ayat kita pada hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang pertama yang perlu direformasi adalah relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita itu perlu direformasi. Kalau berbicara tentang relasi, Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa perhatikan, keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan Kristen tentu melalui proses apa nih? Proses counseling. Ada konseling pranikah sampai pada tahap pernikahan di gereja dan disaksikan oleh umat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu seorang gadis dan seorang pria mau menuju kepada satu tingkat kehidupan, yaitu kehidupan berumah tangga, tentu mereka memohon doa dari orang tua, ya, memohon doa dari keluarga. Bahkan ada proses konseling. Di dalam proses konseling ada ajaran-ajaran Alkitab, ada nilai-nilai kekristenan yang ditanamkan kepada mereka supaya waktu mereka membangun dan menjalankan rumah tangga sungguh-sungguh di atas dasar kebenaran Tuhan. Jadi mereka memberikan hidup mereka untuk dipersiapkan dan dibentuk oleh Tuhan. Banyak sekali rumah tangga begitu sudah nikah, begitu sudah diberkati di dalam gereja, sudah hilang. Sudah tidak ada lagi kesetiaan beribadah, sudah mulai malas membaca Alkitab. Ini yang ini perlu direformasi, maksud saya. Ini perlu direformasi. Rumah tangga kita, saudara-saudara, prosesnya jelas. Sebelum kita menikah, perhatikan baik-baik. Sebelum menikah, kita ikuti counseling. Ada pelajaran-pelajaran counseling, ya, yang disampaikan, topik-topik penting yang disampaikan kepada pasangan, baik itu calon mempelai wanita maupun mempelai pria. Dan bahkan mereka juga membaca Alkitab. Mereka juga merenungkan firman Tuhan, memberikan tanggapan-tanggapan terhadap firman Tuhan. Bukan sampai di sini, terus di gereja juga dengan penampilan yang dipersiapkan dengan baik, mungkin jas yang bagus, ya, sewa baju atau mungkin beli baju, saudara-saudara, maju, saudara-saudara, di depan jemaat ada ungkapan janji, ya, disaksikan oleh Tuhan dan oleh jemaat, saudara-saudara. Lalu setelah sudah punya anak, bagaimana dengan itu? Ya. Bagaimana dengan itu? Ini penting direformasi komitmen ini. Ya. Di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan, setia sampai mau memisahkan, ya, dalam susah maupun senang. Perhatikan itu baik-baik, saudara-saudara. Saudara ungkapkan itu, khususnya yang sudah menikah. Saudara ungkapkan itu di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat Tuhan. Tapi begitu ada tantangan, saudara, lupa akan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan di mana? Kalau susah, berdoa kepada Tuhan, sembahyang kepada Tuhan, martangian kepada jebata Jehovah, berdoa. Saudara-saudara, ini yang penting saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah komitmen rumah tangga perlu direformasi, diubah, saudara-saudara. Kalau sudah mulai menyimpang, diubah kembali kepada tujuan utama kita membangun rumah tangga.
tujuan utama kita membangun rumah tangga. Firman Tuhan jangan dilupakan. Doa jangan dilupakan. Kesetiaan beribadah jangan dilupakan. Seringkali rumah tangga mengalami gangguan-gangguan yang seolah-olah tidak kunjung berhenti persoalan itu. Karena bukan karena Tuhan tidak menolong, bukan karena Tuhan tidak sanggup, saudara-saudara, tetapi lebih karena kita, waktu, pikiran kita, dan tenaga kita lebih diserahkan kepada hal-hal duniawi, dan tidak ada ruang di mana Tuhan bekerja, saudara-saudara. Ini penting sekali, saudara. Gimana kita mau luput dari penderitaan, kita luput dari masalah, padahal kita sendiri gak pernah berdoa. Kita sendiri juga gak pernah membaca firman Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan seperti kering. Ini yang penting saya pesankan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rapat pengurus gereja, panitia perancang tadi malam, saya memberikan tantangan kepada jemaat Tuhan, kepada pengurus, dan tentu saja nanti kepada semua jemaat Tuhan, yaitu Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkan tempat kemah, mengembang ke kiri dan ke kanan. Jangan menghemat, pancangkan tali. Saudara-saudara, jemaat atau gereja yang menjangkau, saudara-saudara, gereja yang menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau orang, menjangkau sesama kita. Gereja yang bukan saja menjangkau, tapi gereja yang memuridkan, saudara-saudara. Gereja yang memuridkan tentu dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Memuridkan tentu dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, gereja yang memelihara. Jadi kita menjangkau, kita memuridkan dia, membina dia, mengajar dia, saudara-saudara, dan juga dipelihara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam kita bawa dalam skop rumah tangga pun demikian. Rumah tangga, suami istri, dalam membangun komitmen rumah tangga, kita sudah menangkan dia dan dia menjadi pujaan hati kita. Dia sudah menjadi istri, sudah menjadi suami kita, saudara-saudara. Kita bina rumah tangga kita. Saudara-saudara. Dan jangan biarkan si iblis mengambil celah dan mengambil manfaat untuk merusak rumah tangga kita. Pelihara rumah tangga kita di dalam kasih dan takut akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Penting sekali. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara, relasi dengan pasangan. Ada relasi dengan Tuhan, sekarang relasi dengan pasangan. Dalam relasi dengan pasangan, saudara-saudara, waktu saya menyelidiki bagian ini, saya coba mencocokkan dengan waktu kita belajar kitab Kolose, belajar berseri kitab Kolose. Dan saudara-saudara, saya mendapat konfirmasi yang sama bahwa suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Ini bukan kewajiban suami terhadap kepada istri, saudara. Ini bukan kewajiban istri kepada suami. Sebaliknya, saya mengasihi istri saya, itu bukan kewajiban, saudara. Itu bukan kewajiban saya kepada istri, saudara. Lalu bagaimana, Pak? Ini adalah perintah Tuhan, saudara. Ini adalah perintah Tuhan. Jadi kalau saya mengasihi istri saya, bukan kewajiban saya kepada dia, saudara. Atau kalau sebagai istri tunduk kepada suami, bukan kewajiban istri kepada suami, bukan. Tapi perintah Tuhan kepada saya sebagai suami, kepada bapak-bapak sebagai suami, kasihi istrimu, saudara. Jadi ini bukan syarat istri kepada suami kepada istri, bukan, saudara.
tapi ini adalah perintah Tuhan, saudara-saudara. Saya harap Bapak Ibu bisa memahami sih. Jadi Tuhan memerintahkan saya mengasihi istri. Titik. Jangan juga istri menggunakan senjata ini. Ya. Kamu harus kasih saya. Jangan, saudara-saudara. Atau sebaliknya suami menggunakan ayat ini. Kamu mesti tunjuk kepada saya, saudara-saudara. Ayat ini dari Tuhan untuk suami. Ayat ini dari Tuhan untuk istri. Istri yang relasi baik dengan Tuhan, kalau dia hubungan dengan Tuhan baik, sudah semestinya dia tunduk. Karena apa? Dia tunduk bukan karena suami menyuruh. Saya mengasihi bukan karena istri menyuruh, tapi saya mengasihi istri tunduk karena Tuhan yang memerintah. Saudara tahu dampaknya? Kalau istri kita menyimpang sekali, suami kita keliru dan salah sekalipun, saudara-saudara, istri tetap menerima dia. Suami tetap menerima istri walaupun istrinya menyimpang dan keliru, saudara-saudara. Sampai kepada level itu, saudara-saudara. Sampai kepada level itu. Sampai kalau saya dalam kesempatan ini memberikan contoh, kita posea misalnya, itu sampai agak sedikit vulgar. Istrinya berzina sekalipun, tapi karena suami mengasihi dia bukan karena perselatan istri itu dari suami, saudara, tapi karena ini perintah Tuhan, tetap dia mengasihi. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Suami selingkuh kiri kanan, saudara-saudara, tapi karena perintah Tuhan, istri tunduk kepada suami. Suami selingkuh sekalipun, istrinya tetap tunduk. Ini luar biasa, saudara. Lalu bagaimana dong Pak, enak banget jadi suami nanti kalau dia dibiarkan selingkuh. Firman Tuhan yang kita baca tadi. Yes. Tuhan yang balas. Sama halnya saudara-saudara, kalau saya berbuat baik kepada saudara, yang membalas kebaikan saya kepada saudara, bukan saudara kepada saya. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan yang membalas. Wah, keren banget saudara. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, istri berbuat baik kepada suami, suami berbuat baik kepada istri, kalau itu baik dan sesuai dengan firman Tuhan, pembalasan untuk suami, pembalasan untuk istri, Tuhan, bukan dari pasangan kita. Keren kan? Keren banget. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, saya menggaransi ini saudara, kalau Tuhan balas, pasti lebih berkualitas dibandingkan istri balas. Setuju ya? Kalau Tuhan yang balas, pasti lebih berkualitas daripada suami balas kebaikanmu. Pasti itu saudara, saya menggaransi. Saya menggaransi, saudara-saudara, karena Tuhan mengerjakan kebaikan. Tuhan mengerjakan kebaikan. Jadi mari jemaat gereja baptis, jemaat Tuhan, kita reformasi. Komitmen dalam rumah tangga kita. Apa komitmen kita? Saya mengasihi istri saya. Bukan karena kewajiban saya kepada istri, tapi perintah Tuhan kepada saya supaya saya mengasihi istri. Ya. Saya sebagai istri, saya tunduk kepada suami, bukan karena suami menyuruh harus tunduk, tapi perintah Tuhan kepada saya sebagai istri harus tunduk kepada suami. Tapi suami tidak membalas dengan mengasihi, tapi saya tunduk. Pembalasan datang dari Tuhan. Pembalasan datang. Kalau suami terus menyimpang, tapi terus istri tunduk, terus suami menyimpang, istri terus tunduk, kebahagiaan Tuhan menyediakan buat istri. Itu yang. Tapi yang paling baik adalah masing-masing mengerti firman Tuhan, dan suami maupun istri sama-sama bergantung kepada Tuhan, jalan dalam kebenaran Tuhan. Inilah rumah tangga yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, relasi orang tua terhadap anak. Ini juga perlu direformasi. Orang tua, menurut firman Tuhan, orang tua kepada anak jangan timbulkan aman. Yang kedua, pasangan bisa tolong baca. Nasihati dalam ajaran Tuhan. Nasihati anak kita dalam ajaran Tuhan. Itu orang tua kepada anak.
adalah perintah Tuhan dalam keluarga. Kita orang tua tidak bisa memaksa anak harus hormat dengan kita. Kita orang tua tidak bisa memaksa anak, kamu mesti taat. Kamu mesti taat. Oh, ternyata salah gitu. Salah. Anak juga gak bisa memaksa kita. Bapak, jangan bikin amarah terus di hati saya dong. Jangan juga, saudara. Bukan begitu, saudara. Lalu bagaimana? Semua ini adalah perintah Tuhan, Bapak Ibu. Kalau orang tua yang baik, dia sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, hidupnya siang dan malam selalu berserah kepada Tuhan, selalu minta pimpinan Tuhan dalam menjalani kehidupannya, baik dunia pekerjaan maupun keluarga, maka di dalam kontrol Roh Kudus dia tidak akan sembarangan memarahi anaknya yang menyebabkan anaknya menjadi sakit hati. Bukan tidak, saya tidak bilang tidak boleh memarahi anak loh, ya, tidak boleh. Saya tidak mengatakan tidak boleh memarahi, boleh memarahi anak, tapi jangan timbulkan amarah. Amarah itu saudara-saudara beda dengan marah, ya. Amarah itu beda dengan marah. Amarah itu adalah ada dorongan kebencian, ada dorongan ketidaksukaan yang sampai kepada level emosi, saudara-saudara. Lalu kemudian memukul atau melakukan tindakan-tindakan keras yang melebihi batas kewajaran. Tapi kalau kita marah dengan anak, boleh. Demi kebaikan dia, ya, kita perlu mengingatkan dia, boleh. Waktu tidak cukup untuk saya menjelaskan dalam kitab Ibrani, saudara-saudara. Justru kalau anak tidak dimarahi itu anak gampang, ya, anak gampang. Tapi yang perlu orang tua jaga adalah jaga hati, jangan sampai ada kebencian. Jaga hati, jangan sampai suami istri berantem, yang paling gampang adalah lampiaskan kepada anak. Wah, ini hati-hati, jaga. Ini yang bisa menimbulkan amarah. Ini bisa menimbulkan. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Baru selesai berantem dengan istri di luar, tiba-tiba masuk ke dapur, anak mungkin lagi nonton TV atau lagi nyuci segala macam, tiba-tiba dapat getok. Bukan, ada apa ini? Ternyata masalah dari luar dibawa ke dalam. Hati-hati. Masalah dari kantor jangan dibawa ke rumah, ya. Masalah dari rumah jangan dibawa ke kantor. Kira-kira seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan pentingnya, kalau kita sebagai orang tua tidak marah kepada anak, kita sebagai orang tua menasihati anak dengan ajaran Tuhan, semua ini adalah perintah Tuhan. Semua ini adalah perintah Tuhan. Bukan anak yang menyuruh kita harus menasihati saya dong dengan firman Tuhan. Bukan begitu. Atau orang tua, kamu dong harus taat kepada saya dong. Kamu dong harus hormat kepada saya dong. Jadi hormat dan taatnya itu dibuat-buat. Bukan begitu. Tapi kalau dikerjakan oleh Tuhan, pasti itu akan jadi berkah. Satu ilustrasi. Di rumah kami itu karena kami hanya berempat, jadi kalau makan misalnya saya makan, ya selesai makan saya cuci piring sendiri, ya, karena di situ kan kalau saat di SMA kan udah cuci juga. Jadi kalau misalnya saya selesai makan saya letakin, berarti piring saya satu-satunya yang kotor di situ, ya kan? Ya malu juga saya sama anak sama istri, masa piring saya kotor di situ kan? Akhirnya saya cuci juga. Tapi paling tidak kami sudah bangun komitmen, ya kalau ada yang kotor cuci. Kalau selesai makan cuci masing-masing. Saudara-saudara, waktu awal tahun datang 3 bapak-bapak dari Sumba nginap di rumah kami. Nginap di rumah kami awal tahun. Kalau salah Januari Februari. Lalu ya karena saya tidak buat-buat, kami makan yang kita makan. Begitu selesai makan, saya ke wastafel kan, saya cuci piring saya. Ya, saya cuci. Mereka juga pegang piringnya, nggak mau taruh di wastafel karena saya sedang mencuci piring kan. Nah, terus akhirnya saya taruh piring saya, mereka juga akhirnya mencuci juga. Bos-bos dari Sumba ini, ya, mereka datang beli mobil di Jakarta, ya mereka ikut cuci juga.
Sumba mereka nggak pernah cuci piring. Iya, di Sumba mereka nggak pernah cuci piring. Pulang dari sini sampai di Sumba, wah ada apa ini kok berubah? Ya, suami habis makan cuci piring. Wah, istrinya tanya, kok tumben katanya. Sekarang papa udah cuci piring. Dua-duanya kompak saudara, yang satu udah biasa. Adik pas saya, yes, dua-duanya udah biasa. Ini pengusaha terus. Tapi itu hanya bertanding sendiri. Mereka bilang karena Pak Pendeta cuci piring, akhirnya mereka juga cuci piring. Tapi kok hanya 1 bulan Pak Pendeta katanya. Itu berarti dibuat-buat. Iya, itu dibuat-buat saudara. Kalau dibuat-buat, saudara-saudara, kalau kita taat atau kita hormat, itu dibuat-buat saudara-saudara. Itu tidak akan bertahan lama. Kalau mengasihi istri atau kita tunduk kepada suami itu hanya dibuat-buat, saudara-saudara, itu gak akan tahan lama, saudara. Gak akan tahan lama. Tapi kalau itu karena Tuhan yang perintah, kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, ketundukan kepada Tuhan, maka itu akan permanen. Amin. Itu akan permanen. Tidak dibuat-buat, saudara. Tidak dibuat-buat. Itu akan mengalir begitu saja. Mari Bapak Ibu dan saudara. Saya tidak sering mengajarkan bahwa bapak-bapak harus cuci piring. Bukan, itu tadi contoh saja. Itu contoh saja. Jangan juga begitu pulang dari ibadah ini lalu kemudian salah satu yang direformasi menurut Pak Elia cuci piring sendiri. Bukan begitu. Bukan begitu. Tapi ada prinsip-prinsip yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah semua yang saya sampaikan tadi adalah perintah dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena perintah dari Tuhan, upah atau balasannya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.